Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Triatika Mulya, akuntansi 2016. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Return on Equity dan Debt to Equity Ratio terhadap return saham. Studi empirisnya pada perusahaan subsektor pertambangan batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai dengan 2019. Identifikasi masalah dan penelitian ini, pertama, bagaimana pengaruh return on equity terhadap return saham. Yang kedua, bagaimana pengaruh debt to equity ratio terhadap return saham. Tujuan penelitiannya, pertama, untuk mengetahui pengaruh return on equity terhadap return saham. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh debt to equity ratio terhadap return saham. Hasil analisis verifikatif. Ada uji asumsi klasik. Yang pertama, uji normalitas. Nilai signifikansi Monte Carlo signifikansi sebesar 0,198 lebih besar dari 0,25. Maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Yang kedua ada uji autokorelasi. Nilai Durbin-Watson sebesar 2,105 dengan data sebanyak 32. Maka diperoleh nilai DU sebesar 1,573 dan 4DU sebesar 2,427. Karena nilai Durbin-Watson di antara nilai DU dan 4DU yaitu 2,105 lebih besar dari 1,573 dan lebih kecil dari 2,427, maka berarti tidak terjadi autokorelasi. Yang ketiga ada uji multikolinearitas. Nilai toleransi yang diperoleh kedua variabel bebas masing-masing sebesar 1 lebih besar dari 0,1 dan VIF 1 lebih kecil dari 10. Hal ini menandakan bahwa kedua variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini tidak memiliki hubungan dan bebas dari asumsi klasik multikolinearitas. Yang keempat ada uji heteroskedastisitas. Nilai signifikansi ROE 0,944 dan DER 0,263 lebih besar dari 0,05. Maka ROE dan DER terhadap return saham tidak mengalami heteroskedastisitas. Pengujian hipotesis. Yang pertama ada uji F. Hasilnya, return on equity dan debt to equity ratio berpengaruh signifikan terhadap return saham pada perusahaan batubara periode 2016 sampai dengan 2019. Yang kedua ada uji T. Yang pertama, diketahui nilai signifikansi ROE 0,705 lebih besar dari 0,05 dan nilai T hitung 0,383 lebih kecil dari T tabel 2,045. Sehingga disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh ROE terhadap return saham. Yang kedua, diketahui nilai signifikansi DR 0,005 lebih kecil dari 0,05 dan nilai T hitung 3,055 lebih besar dari T tabel 2,045. Sehingga disimpulkan bahwa terdapat pengaruh DR terhadap return saham. Yang ketiga ada uji R. Dalam uji R menunjukkan bahwa return saham dipengaruhi oleh return on equity dan debt to equity ratio sebesar 24,7% dan 75,3% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. Pembahasan. Pertama, return on equity tidak berpengaruh terhadap return saham. Hal tersebut bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu, seperti ketidakstabilan ekonomi, politik, dan sosial di Indonesia. Rasio ROE digunakan dalam mengukur kemampuan dari modal sendiri untuk menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham. Namun sayangnya, pada penelitian ini justru beberapa perusahaan pertambangan batu bara yang saya teliti menunjukkan hasil tidak terdapat pengaruh terhadap return saham. Yang kedua, debt to equity ratio berpengaruh terhadap return saham. Sebagian investor, DER dipandang sebagai besarnya tanggung jawab perusahaan terhadap pihak ketiga, yaitu kreditor, yang memberikan pinjaman kepada perusahaan.
DER yang terlalu tinggi mempunyai dampak buruk terhadap kinerja perusahaan. Karena dengan tingkat utang yang semakin tinggi, berarti beban tetap perusahaan akan semakin besar dan akan mengurangi keuntungan. Dengan tingginya tingkat utang yang dimiliki perusahaan, maka akan memperbesar risiko investasi para investor. Maka dari itu, investor akan memperhatikan tingkat DER suatu perusahaan dan lebih tertarik apabila suatu perusahaan memiliki nilai DER yang kecil, sehingga berdampak pada harga saham yang meningkat. Kesimpulan dari penelitian ini, yang pertama, return on equity tidak berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan subsektor pertambangan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai dengan 2019. Yang kedua, debt to equity ratio berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan subsektor pertambangan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai dengan 2019. Sarannya yang pertama, untuk memperoleh hasil yang lebih baik, sebaiknya menganalisis variabel-variabel lain yang mungkin mendukung pada peningkatan return saham selain dari variabel ROE dan DER yang sudah dijelaskan pada penelitian ini. Karena semakin banyak variasi data dan pembanding sehingga penelitian yang dilakukan akan lebih akurat. Kemudian sampel penelitian bisa lebih diluaskan lagi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.